pemerintah pusat maupun daerah dalam hal menyelesaikan pertanahan dan konflik horizontal maupun konflik vertikalnya di Sumatera Utara sejak tahun 2000, berarti hampir 20 tahun. Di beberapa negara seperti Afrika, Brazil, Meksiko itu 250 kasus 2 tahun selesai. Tapi di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, 20 tahun tidak ada penyelesaiannya, malah justru tanah-tanah yang dituntut rakyat menjadi klaiman pihak konglomerat. Menilik sejarah PTPN 2 adalah sejak Belanda jatuh 42, kemudian Jepang 43, dan HGU tahun 1965, itu ada rentang waktu kurang lebih 20 tahun. Jadi asal PTP2 adalah dari VDM, Vereniging Deli Maskapai, yang pada masa itu konsensinya adalah konsensi hak ulayat anak Melayu. Dan negara kita dengan berdirinya NKRI tidak boleh menghilangkan, melenyapkan hak ulayat anak Melayu. Berarti sebenarnya di PTPN 2 ada hak ulayat Melayu. Dan hasil tim B+ 2000-an, tahun 2002-2003, ada beberapa yang diputuskan, antara lain akan memberikan kepada karyawan, akan diberikan atas dasar penguasaan, akan diberikan kepada penghormatan kepada hak ulayat Melayu. Sampai hari ini itu tidak pernah direalisasikan oleh Presiden Jokowi CQ Menteri Negara Agraria, oleh Gubernur Bupati di daerah sampai hari ini. Sebagai komunitas anak Melayu Serdang yang tentunya memiliki alur hak ulayat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Agraria telah diinjak-injak pemerintah Republik Indonesia dan jajarannya. Negara kita mengandung ajas rehmatik head, legalitas, dan dulmatik head. Posisi ex karyawan secara dulmatik head kepatutan memiliki hak karena rumah itu sudah ditempati puluhan tahun. Oke, kalaulah atas dasar penggusuran oleh pihak PTP2 HGU tahun 1965, 25 tahun, berarti sekitar tahun 85 habis, perpanjangan 10 tahun, berarti tahun 95 habis, disahkan 2000, 9 Juni 2000, diputuskanlah HGU berakhir. Oh, katanya sudah diperpanjang dari 2023 ke 2028. Atas dasar apa HGU? Jadi waktu diputuskan tim B+ itu antara lain adalah fasilitas umum, tata ruang, anak Melayu, penguasaan, eks karyawan. Maka HGU tidak boleh bertentangan dengan tata ruang. Maka kalau di Helpet itu katanya ada tata ruang perkebunan lagi, HGU, itu bohong. Pemerintah dalam hal ini CQ BPN hoax. Kalau katanya ada HGU nggak boleh bertentangan dengan tata ruang. Masa di tengah kota ada HGU? PP 40 tahun 96. Biasanya dia HGU, HGB. Kalau di wilayah itu masuk HGU, lihat sertifikatnya. Kalau didasarkan atas sertifikat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, menurut PP 2497, menurut PP 40 tahun 1996, hanya boleh mengeluarkan sertifikat HGU hanya boleh maksimum 50 hektar. Maksimum. Di atas itu harus menteri. Adakah HGU ditunjukkan kepada karyawan sertifikat itu kepada karyawan? Tidak. Berarti mereka melakukan okupasi. Okupasi tidak ada di dalam hukum. Yang ada hukum Belanda. Harus eksekusi putusan pengadilan. Setelah ex HGU ini berakhir, siapa yang punya kewenangan? PP 40 tahun 96, 3 tahun harus dibongkar. Dia serahkan kepada negara. Kenapa tidak diserahkan PTP kepada negara? Itu kesalahan PTP. Jadi PTP sebenarnya sudah tidak berwenang atas kondisi hukum agraria di Sumatera Utara ini. Kami melihat tidak adanya itikat baik
pemerintah Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, sudah 3 kali gubernur, sudah 3 kali presiden untuk menjadikan tanah ini sumber kemakmuran rakyat, malah jatuh ke tangan konglomerat. Jadi memang mulai dari Serdang ini, kalau katanya HGU didasarkan atas sertifikat Kepala Kantor Pertahanan Deli Serdang, lihat halaman 2 sertifikatnya. Bisa terlihat, saya sudah sampai Hamparan Perak, saya sudah sampai Bakung. Di sana mereka menggunakan HGU, cacat administratif, atau awal bilang aspal, untuk menggusur rakyat. Rakyat digusur seolah-olah itu tanah negara, padahal tidak ada sertifikat tanah milik negara. Tapi begitu itu digusur, jatuh ke tangan konglomerat. Peralihan HGU menjadi HGB, kalau didasarkan sertifikat hak milik negara, maka pengalihan fungsi tanah negara menjadi HGU menjadi HGB harusnya disesuaikan dengan tugas pokok fungsi lembaga negara. Kalau dia perumahan harusnya punah, kalau industri harusnya KIM. Tapi negara Republik Indonesia sampai hari ini tidak mau beritikat baik untuk itu. Kami komunitas anak Melayu sedang mengecam Presiden Jokowi selaku Menteri Negara, Gubernur Sumatera Utara untuk bisa menyelesaikan ini secepat dan menghormati hak-hak rakyat Indonesia. Jangan tanah-tanah HGU ini seenaknya saja dijatuhkan kepada konglomerat, sementara rakyat sudah berhuni 20 tahun. Mau dikemanakan rakyat Sumatera Utara? Mau dikemanakan rakyat miskin kota? Mau dikemanakan penghormatan kepada hak ulayat Melayu selaku pemegang konsensi X yang dalam hukum agraria tidak boleh HGU itu setelah Republik Indonesia menghilangkan hak Melayu. Saya kira itulah hukumnya. Tapi memang negara ini belum meluruskan hukum agraria. Makmur rakyat Sumatera Utara. Ketika habis HGU tahun 2000, harusnya ini diserahkan ke negara, maka terbentuklah bank negara seperti Filipina. Tapi saya tidak melihat pemerintah Republik Indonesia ini beritikat baik untuk bank tanah ini, sehingga penguasaan tanah puluhan hektar dikuasai oleh satu orang. Di Deli Serdang direkomendasi Bupati Deli Serdang satu konglomerat dengan 2 PT 1000 hektar, sementara rakyat hanya sejengkal sebidang diusir. Sungguh tidak berkeadilan. Jadi tersentuh kita sebagai komunitas Melayu dihina sebagai bangsa pribumi. Kita tidak mau sarah, tapi ini fakta bahwa telah terjadi diskriminasi kepada pribumi. Jadi kita melihat hal ini, maka kita berbicara, mudah-mudahan ini didengar Bapak Kepolisian. Mohon Bapak Kepolisian, itu proses hukum. Lidik ditingkatkan menjadi sidik, karena bukti permulaan foto dalam proses pemukulan itu sudah terlihat dari video. Kalau tidak ditindak, berarti memang pasal 163 IS bahwa pribumi menjadi golongan ketiga itu masih tetap berlaku faktanya walaupun dihapuskan. Okupasi tidak ada dalam hukum, bahwa segala tanah yang nggak bisa dibuktikan adalah milik negara, itu adalah domain verklaring, Undang-Undang Agraris Belanda yang itu sudah dihapuskan. Mohon jangan diterapkan kembali. Demikian dari saya, komunitas anak Melayu Serdang. Mudah-mudahan ini dengar pemerintah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.